Bayangkan suatu pagi di tahun 2030, Anda bangun dan menyadari bahwa pekerjaan yang selama ini menopang hidup Anda sudah tidak ada lagi. Digantikan oleh mesin, algoritma, dan kecerdasan buatan. Apakah Anda siap menghadapi masa depan ini? Atau justru Anda termasuk dalam kelompok yang akan tersingkir? Dunia selalu berubah, dan perubahan terbesar yang sedang terjadi saat ini adalah disrupsi teknologi yang semakin cepat. Banyak pekerjaan yang dulunya dianggap aman kini mulai tergeser oleh kecerdasan buatan, otomatisasi, dan sistem digital yang semakin canggih. Kita pernah melihat perubahan serupa terjadi di masa lalu, tetapi kali ini dampaknya jauh lebih luas dan cepat. Bayangkan kembali pada abad ke-18 saat revolusi industri pertama dimulai. Saat itu, banyak pekerja manual yang kehilangan mata pencaharian mereka karena mesin uap mulai menggantikan tenaga manusia. Di Inggris, misalnya, para pekerja tekstil yang disebut Luddites memberontak melawan mesin-mesin otomatis yang menggantikan mereka. Mereka menghancurkan alat-alat produksi karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Teknologi tetap berkembang, dan mereka yang tidak beradaptasi akhirnya tertinggal. Hal yang sama terjadi lagi saat revolusi industri kedua pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Listrik, produksi massal, dan mesin-mesin yang lebih canggih menggantikan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kemudian, revolusi industri ketiga pada pertengahan abad ke-20 membawa komputer dan robotika, yang sekali lagi menggantikan banyak pekerja di pabrik. Sekarang kita berada di revolusi industri keempat, di mana kecerdasan buatan, robotika canggih, dan sistem otomatisasi berbasis data mulai mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia. Dalam satu dekade ke depan, kita bisa melihat banyak pekerjaan yang akan hilang secara permanen. Mari kita bahas beberapa pekerjaan yang memiliki kemungkinan besar untuk menghilang atau mengalami transformasi besar. Pekerjaan yang bersifat repetitif dan berbasis aturan adalah yang pertama terancam. Kasir di supermarket, misalnya, sudah mulai digantikan oleh mesin self-checkout di banyak negara maju. Bahkan, di beberapa restoran cepat saji, pesanan kini dilakukan melalui layar sentuh tanpa perlu interaksi dengan manusia. Pekerjaan di sektor administrasi dan perbankan juga akan terkena dampak besar. Teller bank, misalnya, akan semakin berkurang karena layanan perbankan digital semakin populer. Dulu, jika ingin membuka rekening atau mengirim uang, seseorang harus datang ke bank. Sekarang, semua itu bisa dilakukan melalui aplikasi dalam hitungan detik. Industri transportasi juga akan mengalami perubahan drastis. Dengan berkembangnya mobil otonom, profesi seperti sopir taksi, pengemudi truk, dan ojek online mungkin akan mengalami penurunan drastis. Tesla dan Google sudah mengembangkan mobil tanpa sopir, dan beberapa negara telah menguji coba kendaraan ini untuk transportasi umum. Pekerjaan di bidang manufaktur juga semakin terancam. Robot industri semakin canggih dan dapat bekerja lebih cepat, lebih presisi, dan tanpa istirahat. Di pabrik-pabrik mobil, misalnya, sebagian besar perakitan sudah dilakukan oleh robot. Hal yang sama terjadi di gudang-gudang besar seperti Amazon, di mana pekerja manusia semakin berkurang karena digantikan oleh robot otomatis. Namun, bukan hanya pekerjaan manual yang terancam. Bahkan profesi yang membutuhkan pendidikan tinggi pun tidak luput dari ancaman kecerdasan buatan. Pengacara tingkat junior, misalnya, mulai tergantikan oleh AI yang mampu menganalisis dokumen hukum dalam hitungan detik. Akuntan juga menghadapi ancaman yang sama, karena software berbasis AI dapat melakukan audit dan perhitungan keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Dari semua ini, yang paling terdampak adalah mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Mengapa? Karena pekerjaan yang paling rentan tergantikan oleh teknologi adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan tinggi. Jika seseorang hanya memiliki keahlian dasar yang bisa digantikan oleh mesin, maka masa depannya sangat tidak pasti. Dan inilah ancaman terbesar bagi mereka yang tidak mulai belajar dari sekarang. Kita sudah melihat ini terjadi di masa lalu. Ketika mesin menggantikan tenaga kerja manual di era revolusi industri pertama, mereka yang tidak bisa beradaptasi akhirnya jatuh miskin. Saat komputer mulai menggantikan pekerjaan di era digital, mereka yang tidak memahami teknologi akhirnya tertinggal. Jadi, apa yang harus dilakukan? Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus belajar dan beradaptasi. Mereka yang memahami teknologi, yang bisa bekerja dengan AI, yang memiliki keterampilan di bidang data, software, dan inovasi akan tetap relevan di masa depan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi atau pelatihan teknologi? Haruskah mereka menerima nasib dan melihat pekerjaan mereka hilang satu persatu? Apakah kita akan melihat kesenjangan sosial yang semakin melebar?
Apakah dunia akan terbagi menjadi dua kelas, mereka yang mengendalikan teknologi dan mereka yang hanya menjadi korban dari perubahan ini? Dan yang lebih penting lagi, di mana posisi kita dalam perubahan besar ini? Apakah kita hanya akan diam dan menunggu dunia berubah, ataukah kita akan mulai bergerak sekarang sebelum semuanya terlambat? Perubahan teknologi bukan sekadar fenomena yang terjadi dalam satu malam, melainkan hasil dari perkembangan bertahap yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Jika kita melihat kembali sejarah, setiap kali muncul inovasi besar, selalu ada dua kelompok manusia, mereka yang mampu beradaptasi dan mereka yang tertinggal. Yang mampu beradaptasi akan mendominasi, sementara yang tertinggal akan semakin terpinggirkan, kehilangan daya saing, bahkan kehilangan hak mereka untuk hidup dengan layak. Di era pertanian, kekayaan diukur dari seberapa banyak tanah yang dimiliki. Orang-orang yang memahami cara mengolah tanah dan menghasilkan surplus pangan menjadi penguasa. Lalu datanglah revolusi industri yang menggeser kekayaan dari tanah ke mesin. Mereka yang tetap berpegang teguh pada cara lama akhirnya tertinggal dan jatuh miskin, sementara para industrialis yang menguasai teknologi baru menguasai ekonomi dunia. Kemudian, revolusi digital datang. Perusahaan-perusahaan teknologi menggantikan perusahaan industri sebagai pilar utama ekonomi global. Lihatlah, perusahaan terbesar di dunia saat ini bukan lagi perusahaan minyak atau manufaktur, melainkan perusahaan berbasis teknologi seperti Google, Amazon, Tesla, dan Apple. Mereka yang menguasai teknologi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan negara-negara kecil sekalipun. Dan kini, kita memasuki era baru, era kecerdasan buatan dan otomatisasi. Ini bukan hanya tentang robot yang menggantikan pekerja pabrik, tetapi juga tentang bagaimana algoritma dan AI mulai menggantikan pekerjaan yang dulunya dianggap eksklusif bagi manusia. AI tidak hanya bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat, tetapi juga terus berkembang dengan kecepatan eksponensial. Jika di masa lalu hanya pekerjaan kasar yang tergantikan, kini bahkan pekerjaan berbasis intelektual pun mulai terancam. AI sudah mampu menulis artikel, membuat musik, mengedit video, menerjemahkan dokumen, bahkan menulis kode program. AI mampu menganalisis data medis dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada dokter manusia. AI mampu melakukan trading saham dengan strategi yang jauh lebih kompleks dibandingkan manusia. Dengan kata lain, tidak ada pekerjaan yang benar-benar aman. Bahkan profesi yang memerlukan kreativitas pun mulai tersentuh oleh AI generatif. Namun, di balik ancaman ini, ada peluang besar. Sejarah menunjukkan bahwa mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan selalu menjadi pemenang. Saat mesin uap ditemukan, para petani yang tetap berpegang teguh pada metode lama akhirnya kalah bersaing. Tetapi mereka yang mau belajar menggunakan mesin menjadi tuan tanah baru. Saat komputer mulai berkembang, para pekerja manual yang menolak belajar teknologi akhirnya tergantikan. Tetapi mereka yang memahami cara menggunakan komputer menjadi profesional sukses. Sekarang, kita menghadapi tantangan serupa. Kita bisa memilih untuk tetap diam, mengabaikan perubahan, dan berharap semuanya tetap sama. Atau kita bisa mengambil tindakan, belajar tentang teknologi baru, memahami cara bekerja dengan AI, dan memastikan kita tetap relevan di masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berubah? Karena suka atau tidak, AI akan terus berkembang. Perusahaan akan terus mencari cara untuk memangkas biaya dengan menggantikan pekerja manusia dengan sistem otomatisasi. Jika kita tetap diam, maka dalam waktu beberapa tahun, kita mungkin akan menemukan diri kita tergantikan, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak mau belajar. Jadi, apa langkah pertama? Langkah pertama adalah kesadaran, menyadari bahwa perubahan ini nyata dan tak terhindarkan. Menyadari bahwa masa depan tidak akan menunggu kita untuk siap, kitalah yang harus mengejar perubahan itu. Langkah kedua adalah aksi. Belajar keterampilan baru yang relevan dengan era teknologi. Jika kita seorang pekerja kasar, belajar memahami cara kerja teknologi industri. Jika kita seorang pekerja kantoran, belajar tentang AI, data, dan sistem otomatisasi. Jika kita seorang pelaku bisnis, belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terpenting, kita harus memiliki pola pikir pertumbuhan. Pola pikir bahwa kita bisa berubah, bahwa kita bisa belajar, dan bahwa kita bisa mengendalikan masa depan kita sendiri. Karena pada akhirnya, sejarah tidak berpihak pada mereka yang diam. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang bergerak. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang bertahan dan berkembang, atau kita hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah sebagai generasi yang tertinggal? Sampai jumpa di video berikutnya.